Cara menghafalkan kotoba ya ininya ditulis hiragananya, terus nanti kita menulis artinya itu apa gitu kan, ditulis, atau sebaliknya semua artinya ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan saya Lukman. Oke guys, dimanapun teman-teman berada, semoga sehat selalu ya, amin. Pada video kali ini melanjutkan video pelajaran bahasa Jepang ya. Kita sharing saja ya, berbagi. Intinya kalau ngeliat video ataupun ada penjelasannya itu lebih mengerti ya, mudah dimengerti gitu daripada belajar sendiri. Beberapa hari yang lalu kita sudah belajar huruf hiragana dan katakana gitu ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita belajar kotoba, kita belajar tata bahasa ya. Biasanya kan ada yang nanya, kalau sudah belajar huruf selanjutnya itu apa, itu yang berikutnya itu apa, itu yaitu belajar kosakata dan tata bahasa. Oke, pada kesempatan kali ini akan belajar kosakata Minano Nihongo bab 1 gitu ya, yang sering digunakan. Ini dasar banget ya, semoga bermanfaat, itu menjadi pengetahuan dan ilmu buat teman-teman. Simak dan jangan lewatkan. Jangan lupa subscribe guys, subscribe. Oke guys, yang pertama adalah watashi itu ya. Ini watashi yang artinya adalah saya, menyatakan diri sendiri, watashi saya. Yang kedua adalah watashi tachi. Watashi tachi adalah kami atau kita gitu. Watashi tachi, kita ya. Anata ya, kebalikan dari watashi yaitu anda saudara atau tuan ya. Anata. Anohito artinya adalah dia. Dan anokata adalah bentuk sopan dari anohito ya. Anokatawa gitu kan, dia. Terus minasang saudara sekalian gitu. Terus titik sang ya, titik sang saudara, bapak, ibu, tua, nyonya. Misalkan ya, namanya siapa, Latif sang, berarti saudara Latif gitu. Nah, panggilan ini harus memanggil kepada orang yang lebih tua itu harus memakai sang. Kalau tidak berarti tidak sopan, seperti itu. Cang ya, titik cang dipakai untuk anak laki-laki ataupun perempuan. Ini anak laki-laki ataupun perempuan. Diana cang berarti ini anaknya Mbak Diana gitu kan. Latif cang ya. Terus kung ini dipakai untuk anak laki-laki saja gitu. Misalkan putra kung, tetapi tidak bisa dipakai untuk perempuan ya. Kalau cang ini bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan, akan tetapi untuk kung ini hanya untuk laki-laki saja. Putra kung, dono kung ya, Latif kung, Chandra kung, dan yang lain sebagainya. Nah, biasanya ini digunakan untuk anak gitu ya, anak ke anak gitu, dari bapak ke anaknya, ataupun orang yang lebih tua ke orang lain yang lebih muda juga bisa dipakai. Misalkan orang lain ya yang lebih tua manggil ke kita, misal putra kung ke kita, boleh itu dipakai kung ya. Terus titik cing ini dipakai untuk menyatakan warga negara. Misalkan Indonesia cing berarti orang Indonesia. Terus nihongjing ya, nihongjing berarti orang Jepang. Amerika cing orang Amerika, dan yang lain sebagainya. Lanjut.
Oke, yang selanjutnya adalah sensei. Sensei ya. Sensei artinya adalah guru dan lawannya adalah gakusai. Gakusai artinya siswa, murid gitu ya. Kaisaing. Kaisaing adalah pegawai perusahaan ya. Kaisaing. Toyota no kaisaing desu. Pegawai perusahaan Toyota. Ginkoing. Ginkoing. Ini ginko ya. Ginko artinya bank, ing artinya orangnya gitu ya. Ginkoing, pegawai bank. Isa ini artinya dokter. Kenkyusa, kenkyu artinya itu meneliti, isanya adalah orangnya, jadi peneliti gitu. Engineer, insinyur. Daigaku, universitas ya. Byoing artinya rumah sakit ya. Byoing. Denki bisa berarti listrik dan lampu. Dare atau donata itu kan. Anata dari deska, anata donata deska itu. Anohito dari deska gitu kan. Ini artinya adalah siapa, kalimatannya ya. Titik-titik sai yang artinya adalah menyatakan umur ya, menyatakan umur. Isai berarti 1 tahun ya, seperti ini. Isai 1 tahun. Hasai ini yang khusus gitu ya. Isai, hasai, terus hatachi adalah umur 20 tahun. Isai, nisai, sangsai gitu, menyatakan umur berapa tahun gitu ya. Nansai desu ka, umur berapa. Anata wa nansai desu ka, kamu umur berapa gitu ya. Terus oikutsu dinyatakan atau diucapkan kepada orang yang lebih tua gitu. Bentuk sopannya dari nansai desu ka, artinya adalah umur berapa. Hai, terus ya. Iye artinya adalah tidak. Shitsure desu ka dan shitsure shimasu ya, itu artinya adalah sama, permisi ya, permisi gitu. Kalau orang Indonesia permisi lewat depan orang ya, shitsure desu ka, shitsure shimasu gitu kan. Shitsure shimasu, permisi gitu. Teman-teman bisa dipraktekkan ya. Shitsure shimasu, apa shitsure shimasu gitu. Oke guys, sampai sini dulu ya. Sedikit demi sedikit semoga bermanfaat ya. Dihafalin terus dipraktekin. Cara menghafalkan kotoba ya, intinya ditulis hiragananya, terus nanti kita menulis artinya itu apa gitu kan, ditulis. Atau sebaliknya, semua artinya ditulis, ntar di sampingnya kita mengisi hiragananya, jadi kita cepat hafal gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.